Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita kembali menjawab satu pertanyaan dari seorang ibu lewat DM Instagram saya @ronitamba. Nah, ibu ini bertanya, "Dok, jika anak saya atau bayi saya, lupa saya anak atau bayi ya, terindikasi alergi, bagaimana dengan pemberian MPASI-nya?" Jadi, nggak jelas juga sih sebenarnya apa yang dimaksudkan alergi pada bayinya. Apa tanda dan gejalanya, apakah sudah memang positif atau masih asumsi dari ibu tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Sebelum membahasnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik tanda loncengnya, dan juga boleh dibagikan, boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama, agar anak kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi kalau misalnya ada bayi ibu yang terindikasi alergi, ada dua hal penting yang harus ibu perhatikan. Yang pertama, ibu harus pastikan apakah tanda yang ibu maksudkan itu merupakan tanda alergi. Jangan-jangan bukan tanda alergi. Jangan-jangan bisa kemerahan pada tubuhnya karena iritasi atau karena kena yang namanya misalnya keringat buntet atau panas atau lain-lain sebagainya. Ini yang harus ibu perhatikan. Yang kedua adalah diagnosa alergi. Ini penting banget nih. Jangan sampai kita secara serampangan mengatakan anak kita alergi A, B, C secara sembarangan. Apalagi nih menyangkut dengan alergi makanan. Karena banyak sekali orang tua yang sedikit-sedikit bayinya dipantang makan A, pantang makan B karena asumsi anaknya tersebut mengalami gejala yang kata mereka merupakan alergi. Ingat, jika kita sedikit-sedikit pantang makan A, B, C pada bayi kita, resiko terjadi gangguan nutrisi, resiko terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan si bayi kita di kemudian hari. Ingat bahwa pemenuhan nutrisi bayi itu harus lengkap ya, lengkap dari makronutrisi dan juga mikronutrisi. Jadi dua hal ini harus ibu perhatikan. Sekarang, apa sih tanda dan gejala alergi yang bisa kita lihat pada bayi atau anak kita? Nah, berikut saya ambil contohnya ya. Ada banyak sekali sebenarnya tanda atau gejala alergi pada bayi dan anak kita. Tapi coba kita perhatikan. Yang pertama adalah eksim. Eksim ini adalah bercak kemerahan ya pada pipi, biasanya yang lebih dominan yang bisa kita lihat pada bayi kita. Ada juga diantaranya adalah pilek. Biasanya pileknya ini tidak ada demamnya, ada jam-jamnya, ada faktor pemicunya. Ada juga asma atau batuk mengi. Ada juga migrain atau sakit kepala. Ada juga gangguan pencernaan, misalnya muntah atau diare. Ada juga reaksi cepat, yaitu reaksi anafilaktik ya, walaupun yang namanya anafilaktik ini merupakan kejadian yang sangat jarang. Jadi ini merupakan tanda atau gejala alergi. Sekarang bagaimana kita mereka-reka ya? Bagaimana kita memandu apakah gejala dan tanda alergi tadi merupakan diagnosa atau benar-benar alergi pada bayi dan anak kita? Tadi saya sudah katakan gejala dan tandanya. Kemudian, apakah anaknya kita ini mengalami tanda dan gejala tadi setelah memakan sesuatu? Misalnya dia makan telur atau memakan yang namanya protein ikan laut, misalnya udang dan lain sebagainya ya. Tentu hal ini merupakan pemikiran buat kita, panduan buat kita. Jangan-jangan anak kita mengalami alergi protein tadi, misalnya tadi susu atau telur atau udang tadi ya. Atau jangan-jangan bayi saya mengalami gejala dan tanda tadi setelah dia menyentuh sesuatu, misalnya dia memegang yang namanya benda-benda yang bisa mengiritasi kulitnya
susunya, atau misalnya si bayinya kena yang namanya debu atau tunga debu rumah, ya, perang bantal, atau menggendong kucing atau hewan peliharaan lain. Atau misalnya gejala dan tanda tadi bayi alami karena dia sehabis kedinginan atau kepanasan, atau juga aktivitas berlari-lari, atau misalnya bayi kita mengalami gejala dan tanda sehabis dia menangis, ketakutan, atau marah. Ini panduan berikutnya. Jadi ada gejala dan tanda, ada kemungkinan penyebabnya, lalu kita lihat bagaimana untuk memastikannya. Misalnya saya ambil contoh, alergi susu sapi. Nah, tadi kita lihat apakah ada gejala dan tanda pada bayi kita. Lalu gejala dan tanda itu kita coba, mana sih makanan-makanan yang kita curigai yang mengandung susu, ya? Misalnya pada makanan bayi kita. Atau pada bayi yang ASI eksklusif, jangan-jangan didapat si bayi dari makanan si ibu, sehingga makanan si ibu itu melewati namanya ASI, sehingga protein susu sapinya melewati ASI-nya. Ini juga bisa menjadi penyebabnya. Kalau misalnya sudah kita lihat ya gejala dan tandanya, kemungkinan apa saja sih yang bisa menyebabkannya, ya. Dalam hal ini kita curiga nih, jangan-jangan nih alergi protein susu sapi. Maka kita lakukan yang namanya uji eliminasi dan provokasi. Apa sih maksudnya uji eliminasi dan provokasi? Maksudnya adalah semua bahan-bahan makanan yang kita curigai. Misalnya saya curiga bahan makanan A, B, C. Kita stop dulu. Selama berapa lama? Selama 2 minggu. Dengan asumsi gejala yang tadi sudah hilang. Bayinya sudah sehat kembali. Gejala dan tanda tadi, misalnya eksem tadi ya. Nah, setelah hilang, maka kita coba satu di antara 3. Kita coba si A tadi. Nah, pertanyaannya, apakah pada bayi kita muncul gejala dan tanda yang sama? Kalau misalnya hari pertama belum muncul, tunggu sampai 3 hari. Nah, kalau benar-benar tidak muncul, berarti bayi kita tidak mengalami gejala atau tidak mengalami alergi si A tadi. Lalu kita lanjut si B dan juga kemudian si C. Ingat, alergi adalah gejala dan tanda yang sama akan terjadi apabila bayi kita terpapar oleh alergen atau pemicu yang sama. Dengan kata lain, misalnya nih, ada eksem pada pipi bayi kita ketika kita berikan yang namanya protein susu sapi. Apabila kita stop, maka eksemnya akan hilang. Lalu apabila kita berikan kembali, maka gejalanya harusnya muncul apabila bayi kita mengalami yang namanya alergi. Tapi kalau tidak muncul, berarti bukan alergi, ya. Itu patokan kita tentang uji eliminasi dan provokasi, ya. Ada lagi, kalau misalnya kita pengen pemeriksaan yang lebih lanjut, adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu uji alergi, ya. Ada yang namanya IgE spesifik. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium ini, Anda konsultasikan dengan dokter bagaimana caranya. Bagaimana memang kalau misalnya nih bayi kita mengalami yang namanya alergi makanan? Saya ambil contoh yang paling gampang adalah alergi protein susu sapi. Jadi ketika bayi kita sudah mulai makan, yaitu usia 6 bulan, tentu nutrisinya tidak hanya dari susu atau ASI saja lagi. Tentu dia sudah mulai dikenakan dengan makanan. Nah, kalau misalnya nih bayi kita sebelumnya ASI eksklusif, maka ASI-nya diteruskan dan juga si ibunya harus menghindari yang namanya yang kita curigai tadi, misalnya tadi protein susu sapi. Nah, kalau bayi kita sudah mulai makan, maka kemungkinan yang bisa kita berikan adalah 1. Makanan buatan rumah tangga atau homemade, di mana bahan makanannya harus menghindari yang namanya susu dan produk turunannya. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan makanan padat buatan pabrikan, maka kita harus memberikan yang hipoalergenik atau minimal tidak mengandung protein susu sapi tadi. Nah, kalau misalnya kita memberikan makanan olahan yang sudah siap pakai, maka kita dianjurkan untuk selalu membaca label atau isinya.
Kalau misalnya ada isinya protein susu sapi, maka jangan kita berikan. Jadi ini merupakan alur dari apabila kita memiliki bayi yang mengalami alergi makanan. Contohnya adalah alergi protein susu sapi. Jadi hampir sama sebenarnya jika bayi kita mengalami positif alergi makanan, maka mau tidak mau kita harus menghindari bahan makanan tersebut. Ada literatur mengatakan dihindari kurang lebih 3-6 bulan. Lebih bijak sebenarnya kita hindari 6 bulan dulu. Nanti setelah 6 bulan, maka kita coba kenalkan dengan harapan tubuh atau si bayi tersebut mengalami yang namanya toleransi, sehingga dia bisa menerimanya kembali. Yang kedua, jangan lupa selalu membaca label isi bahan makanan. Jangan sampai kita lalai yang mengakibatkan bayi kita mengalami alergi. Dan yang ketiga nih, yang paling penting adalah pastikan bayi kita tercukupi nutrisinya dengan cara apa? Dengan cara mencari substitusi bahan makanan dengan baik. Contohnya misalnya, jika bayi kita mengalami alergi ikan, ya, maka ikan tersebut itu kan dinamakan protein hewani. Kita bisa ambil protein hewani yang lain, misalnya telur, daging, ayam, dan lain sebagainya. Ikan pun belum tentu semuanya bayi itu mengalami semua alergi ikan. Bisa saja 1 atau 2 jenis. Jangan sampai Bapak Ibu memantangi semuanya protein hewani pada bayi kita. Saya kan tidak akan memberikan lagi karena bayi saya alergi 1 jenis. Itu merupakan sesuatu keputusan yang tidak bijak. Substitusi bahan makan tadi adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan pada bayi kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apabila bayi kita terindikasi alergi, bagaimana MPASI-nya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!